Restorasi Justice dimulai dari Cirebon. Peninjauan kembali adalah bagaimana ketika PK kita diterima, seluruh argumentasi hukum yang terjadi di tahun 2016 itu selesai. Selamat berpikir bagi orang-orang yang terlibat. Oke. Iya, gitu ya. Betul, dan lebih parahnya lagi, ini Ibtu Rudiana, ya, dia ikut terlibat menyiksa. Dan disampaikan oleh Aldi di muka persidangan, setelah disiksa, menangis dan terus disiksa. Ini Bapak Rudiana ini, cobalah, justice collaboration. Ayo kita tegakkan hukum gitu kan. Saya yakin rakyat Indonesia akan mencintai Anda. Bang, saya mendapatkan informasi, mungkin saya boleh klarifikasi kepada Anda ya, saya tanyakan kepada Anda. Apakah betul Pak Ibtu Rudiana akan hadir hari ini? Oke, kalau pertanyaannya harus dengan fakta hukum ya. Kebetulan sepulang dari sidang waktu hari Jumat, saya diwawancarai di stasiun televisi dengan rekan sejawat saya. Saya sebut namanya Dr. Mardiman Sane, dan di situ dia menegaskan Ibtu Rudiana akan hadir. Ibtu Rudiana akan hadir hari ini? Ibtu Rudiana akan hadir. Kata siapa? Kata kuasa hukumnya. Dokumen terverifikasi ya. Jadi kalaupun misalkan Ibtu Rudiana hadir, tujuan Anda berbicara di stasiun televisi maksudnya apa? Nggak hadir, ya kan? Kan kita juga butuh ketegasan dong. Jangan sekarang kemarin melihat bahwa Ibtu Rudiana hadir dengan keluarga korban Pina. Blunder sana, blunder sini. Ya, saya memohon untuk siapapun yang mendengar visual ini, terutama mungkin Pak Rudiana menyaksikan tayangan visual ini. Pak Rudiana, silakan hadir. Kami adalah para penegak keadilan yang memahami asas praduga tak bersalah, ya. Tapi ketika Anda bersalah, gampang kok. Indonesia ini hebat, tinggal minta maaf, sujud kepada seluruh rakyat Indonesia meminta maaf. Seandainya ya, dan beliau mencoba untuk menggantikan 7 narapidana, Anda akan menjadi malaikat. Tidak akan menjadi dicibir orang segala macam. Tapi itu berat kan gitu. Makanya pertanyaan, ini ada apa? Seorang Bapak Ibtu Rudiana aja kok sesulit Sambo, ini ada apa? Sehingga kan menimbulkan asumsi yang redik. Jadi netizen rakyat Indonesia ini udah overcrowded, udah rame nih otaknya. Udahlah, sudahilah kan begitu, saudaraku. Pak Raden, mungkin Anda sempat menyaksikan kemarin bahwasanya Ibtu Rudiana menyebut dirinya tidak memerintahkan Dede untuk berbohong. Yang mana Dede ini kan sebelumnya menjadi salah satu saksi kunci yang menyebabkan adanya DPO dan juga 8 tersangka tersebut gitu. Nah, tanggapan Anda seperti apa? Bahwasanya dia tidak memerintahkan Dede untuk berbohong. Nah, inilah pasal 1 ayat 3, negara kita negara hukum, ya. Kalau seandainya Bapak Ibtu Rudiana kan punya lawyer-lawyer hebat tuh. Kalau memang dia tidak merasa, buktikan. Jangan somasi, bikin LP, katanya sudah bikin LP sekarang kan, termasuk saksi-saksi yang datang ya kepada klien kami. Ketika Anda merasa keberatan dengan keterangan kami, silakan lakukan upaya hukum. Ini hebat loh, tuduhannya bukan main-main. Ibtu Rudiana ikut serta menyiksa. Kata siapa? Kata keterangan saksi Pata di mana? Di ruangan persidangan. Ya, saya kan menyampaikan kepada publik relevan dan faktual sesuai dengan apa yang saya berada di ruangan sidang kemarin, betul nggak? Baik, Pak Raden, terima kasih banyak atas informasinya. Semoga hari ini berjalan dengan lancar. Ya, Gede dan juga pemirsa, itu dia perbincangan kami bersama dengan salah satu tim kuasa hukum dari Saka Tatal. Informasi terbaru Gede yang baru saja saya konfirmasi, tidak hanya dari ahli saja yang akan hadir, bahwa Ibtu Rudiana ini dikonfirmasi juga akan hadir hari ini. Kita nantikan apakah Ibtu Rudiana akan hadir hari ini atau tidak. Sementara demikian, Gede. Baik, terima kasih Camar atas informasi Anda dan update terkini dari tempat di mana kuasa hukum bersama-sama berkumpul dan kemudian nanti akan menuju Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kita masih... Prof, kalau seandainya ini peristiwa hukum ini yang sekarang terlihat berpihak kepada kebenaran, ya, kebenaran itu bagaimana kita membebaskan 7 narapidana. Itu kan luar biasa ya Prof ya. Gini Prof, saya nanti akan mempertemukan Prof dengan salah satu klien. Nah, Prof juga harus jadi ambil bagian Prof di sini. Contoh dengan Aldi yang dikasih air kencing, menelannya kan gitu. Jadi gini, saya mau kawan-kawan netizen, setelah ini dinyatakan kasus kecelakaan ya, saya pingin bersatu dengan netizen, bersatu dengan pengacara-pengacara muda yang handal ya, bantu saya memenjarakan bajingan-bajingan itu ya, sesuai dengan pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ya. Di situ mengatakan bahwa
pribadinya itu tidak dibenarkan oleh hukum, itu kata undang-undang, termasuk polisi ya. Polisi itu bukan Gugun Samari saja yang memang itu yang mencuat saja sebetulnya. Banyak selain dia itu orang yang terlibat di situ. Pengen tahu datanya? Kalian cari putusan etik waktu penyiksaan itu yang waktu itu Kapoldanya Anton Carlian. Saya udah punya datanya. Banyak sekali yang mesti saya sikat. Ya, bahannya juga ada di saya semuanya. Ini orang ini, orang ini, orang ini, orang ini perannya ini apa nih segala macam kan begitu, ya. Nah terus kejaksaan, siapa nih kejaksaan ini? Yang kok dia bisa menyampaikan dakwaan? Ini kan jaksa goblok namanya kalau begini, ya. Oknumnya udah keterlaluan. Kok dia bisa mendakwakan seseorang seumur hidup sementara barang bukti pun satu pun nggak ada di situ, barang bukti fiktif semua. Ya, itu saksi ahli Dr. Azmi itu heran itu. Ini ada balok kok baloknya gini, batunya kok begini, kelihatan sekali rekayasa ya. Terus hakim Panitra juga di sini dia mencantumkan nama Selis sama Jaka Putra yang dimana dia tidak pernah memberikan keterangan di bawah sumpah. Ditulis di putusan pengadilan, Jaka sama Selis itu melakukan suatu notulensi di mana dia menyampaikan di persidangan dan tersumpah. Ini Panitra nih kita kejar nih ya. Panitra muda lah, siapalah antek-antek di pengadilan ini. Karena itu bukan menjalankan undang-undang itu, ya. Mentololkan undang-undang itu panitranya. Termasuk hakimnya nih, hakimnya perempuan kan di Kebumen itu sekarang, ya. Nah kita cari itu netizen, bidik saya sekarang Erdelo yang ngomong ya. Kalian sudah berhasil membidik omongan saya. Siapa Gugun, siapa Aris, siapa Sulaiman, segala macam itu kan. Saya minta sama netizen tracking itu hakim itu. Tracking nama hakim, tracking di putusan, dia nangani perkara apa aja. Saya pingin hakim-hakim ini ada aliran suap kan gitu. Karena hakim tidak bisa dipidanakan sesuai SEMA nomor 9 tahun 76. Kalau apabila dia di dalam putusannya, kita tidak ke putusannya pribadinya ya. Ini Erdelo nih. Ya, Presiden Republik Netizen. Saya menyerukan kepada netizen biar menyala Indonesiaku, tracking Panitra hakim ya, jaksa-jaksa yang dulu ya. Saya butuh data itu ya. Sekarang saya sudah mengantongi sekitar banyak sekali lah, nggak perlu dihitung. Saya butuh target sampai 150 orang ini yang mau saya sikat gitu kan. Kenapa? Udah jelas lah. Saya pasti banyak yang dukung, Bang Sahar dukung, Bang Anton dukung ya kan. Pimpinan di Peradi saya banyak yang dukung juga. Saya butuh informasi itu. Tolong kalian tracking ya, siapa orang-orangnya. Sampai saat ini saya hanya mendapatkan ini hakim namanya ini, sekarang dinas di Kebumen. Jangan sampai di situ, bongkar tuh direktori putusan Mahkamah Agung, dia sudah memutuskan apa aja. Ya, nanti kita turun ke lapangan karena Republik Netizen ini tersebar di seluruh Indonesia. Dia orang mana, catat lahirnya di mana, kapan. Tuh sampai kebongkar kan. Kita kalau ini benar-benar PK-nya dikabulkan dan ini kecelakaan, itu hakim nih yang memutuskan perkara ini gitu kan. Harus kita serang itu mentalnya itu sampai 7 turunan tahu dia hakim wakil setan itu. Ya. Bukan wakil Tuhan lagi itu. Ya. Jadi kita bagaimana caranya supaya proses hukum ini berlaku untuk keadilan. Jangan asik kan di hotel kan, masa narapidana di hotel. Ini di hotel ini banyak duit dia, banyak duit. Bacain Bang, BP Sudirman kah? Panjang. Ini headset bluetoothnya juga keren nih. Ganteng ya Sudirman ya, ganteng ya. Keren nggak? Katanya dia narapidana, tapi dia diam di hotel dengan uang banyak, handphonenya bagus. Ini kalah kalian sama Sudirman nih, ya kalah nih itu. Nih, headsetnya aja keren kan. Kok ini nggak mirip Sudirman? Nih.
Sudirman aslinya ini nih. Kok ini netizen nih mangan ini aslinya Sudirman. Nih, ini aslinya Sudirman ya. Ini waktu dulu belum, mengapa Sudirman diistimewakan? Karena Sudirman adalah orang yang memenjarakan dari petunjuk dia untuk 7 narapidana. Nih, ini Sudirman sekarang. Ini yang dulu, ini yang sekarang. Jauh banget no. Oh, banyak duit ya. Oh. Kan stop kan anu aya belakang pagarna kan. Oh, mengapa Sudirman diistimewakan? Udah dibilang tadi ya. Karena Sudirman itu adalah orang yang memberatkan dari keterangan saksinya ke 7 narapidana. Katanya Sudirman di penjara, tapi begini videonya. Ada nggak penjara yang kayak begini? Ini hotel bos, ini hotel. Ya. Nah, ini hotel bos. Ini banyak duit Sudirman nih. Sudirman katanya narapidana ya, tuh headsetnya aja kalian kalah. Ini mereknya bagus ya, nih dipasang di telinga dia, ini duitnya nih. Oh ya, nah tuh lihat. Nah dipasang di sini nih, ini headsetnya nih, keren. Abraham Silaban aja kalah tuh. Bener nggak kayak gini di dalam penjara? Tuh kan. Halo para netizen Indonesia, saya Sudirman. Katanya saya di penjara, padahal saya tidur di hotel mewah. Keren nggak Indonesia? Wow, naik kok permintaan lah. Enggak, keren nggak Indonesia? Indonesia bagus. Halo netizen Indonesia, selamat ya kalian dibohongi. Assalamualaikum. Tapi saya santai-santai di hotel ya kan. Hai, prank kita semuanya sama kasus ini. Panjang 1 cm, panjang 1 bulu mata, tidak dapat dinilai, rambut kemaluan warna hitam sepanjang cm. Kedua mata tidak bisa dinilai, hidung dan telinga tidak bisa dinilai, jadi udah hancur banget ya, baru beberapa hari juga. Gigi jumlah gigi 31 jumlah gigi seri pertama kiri atas patah, gigi geraham besar ketiga kanan bawah tidak ada. Gigi geraham bawah ini udah sesuai visum, dan lubang-lubang tubuh tidak tampak kelainan. Luka-luka pada dahi kiri 3,5 cm, garis pertengahan depan 3 cm, atas sudut pandang kiri terdapat dua luka. Pada mata kaki kiri kanan terdapat luka terbuka ya. Jadi si lamun cek orang Sunda mau memuncangan memuncangan teh yang gini nih. Nah, yang gini nih, yang gini nih. Tong seserian. Memuncangan ya, itu dua-duanya ngelupas itu. Pada tungkai bawah kaki sisi keluar 19 cm di atas pergelangan kaki, 19 meter terdapat luka tidak rata dasar jaringan bawah kulit bila didapatkan bentuk garis panjang 0, cm dikeliling daerah berwarna 2 cm. Ya, jadi di atas pergelangan pun ada luka tuh. Pada mata kaki kiri tampak tulang rahang dan kiri patah di antara gigi. Seri pertama dan kedua teraba derik tulang pada pertigaan tengah tulang lengan kanan atas. Lengan kanan atas tuh berderik gitu, berarti kan memang ada luka patah. Teraba derik tulang pada sepertiga bawah tulang bisa di hasa dan pengumpul kanan. Pemeriksaan dalam pada kulit dari sisi kiri 3 cm, di pertengahan depan 20 cm, di bawah bahu berjalan ke arah kanan melewati garis pertengahan depan hingga dada sisi kanan 8 cm, garis pertengahan depan terdapat resapan darah ukuran 18 cm kali 19 cm.
tulang dada, rusuk kanan, rusuk kiri, tidak nampak kelainan, tulang lidah, tulang rawan gondok, dan tulang rawan rincin batang tenggorokan tidak tampak kelainan. Jantung berwarna kemerahan, paru kanan dan kiri berwarna merah kehijauan, limpa tampak mencair, hati berwarna kuning kehijauan, ginjal kanan dan ginjal mencair, tidak tampak tulang dahi 11 cm. Kesimpulan, pada mayat laki-laki nampak dalam kondisi membusuk, terdapat tanda-tanda trauma, tumpul. Nah, jadi ini nggak usah dilanjutin aja bacanya. Cuman yang saya bingung apa ya maksudnya ya di situ, menemukan pakaian, di mana pakaian itu ada kaos warna hitam, tulisan di belakang putih Marwelpel. Oh iya, ada juga nih belum kelewat tadi nih, satu celana panjang itu terdapat 2 kantong isi kosong dengan merek Rock Adam. Ini kalau kalian searching Warmelpel, Rock Adam, Perapatan Rebel, Nike, ini branded semua ya. Jadi branded semua. Jadi mungkin nggak sih kalau Eki ini pakai motor Xeon ya? Itu untuk Eki ya. Itu ditemukan. Ini nih yang mau SS nggak? SS ini nih, SS nih. SS biar kalian nanti SS. Dan ada apa nih, polisi menemukan dokumen ini nih. SS dong. Nah, di SS aja. Di scan aja bang, scan bentuk PDF aja, dikirim aja. Nah, paling nggak ada waktu saya kalau kirim ke 200-300 orang. Cukup informasinya begitu saja. Kalau dikirim semuanya, udah nggak. Itu harus gaji aspri saya baru bisa. Ini selanjutnya visum Pina ya. Jadi di situ keganjalannya kawan-kawan, ada baju, ada celana, ada sepatu. Di kresek hitam maksudnya apa? Kan gitu. Bisa didiskusikan ya. Oke, selanjutnya kita bacakan visum et repertum untuk Pina, tapi saya break dulu, kawan-kawan diskusikan dulu sebentar tentang penemuan itu. Apa coba? Silakan. Jadi kalau teman-teman pernah melihat Eki masih hidup memakai baju warna hitam, ada tulisan Warmelpel, di belakangnya warna putih, itu tulisannya tuh ya. Itu coba diingat-ingat kejadian waktu itu. Terus ada celana pendek bahan kaos motif kotak-kotak berwarna merah putih dan coklat merek Perapatan Rebel, dan bagian samping terdapat 2 kantong isi kosong. Wih, mantep banget ya. Ini celananya celana distro. Jadi percaya nggak kalau Eki ini pakai Sion dengan baju dan celana bermerek ya. Terus sepasang sepatu bahan karet warna dasar biru tua, motif warna putih, merek Nike ya. Tuh keren kan? Merek-mereknya keren ya, Perapatan Rebel, Warmelpel, terus merek Nike. Terus dia pakainya ini Kang P, ini setuju nih buat Kak Si. Mungkin nggak orang yang memakai baju-baju branded kayak ini nih sepatu karet merek Nike ukuran 42. Sepasang kaki berlubang pada bagian tubuh. 42 itu gede banget ya. Ukuran 42 itu gede banget. 8 cm garis pertengahan depan terdapat resapan darah ukuran 18 cm kali 19 cm. Tulang dada, rusuk kanan, rusuk kiri tidak nampak kelainan, tulang lidah, tulang rawan gondok dan tulang rawan rincin batang tenggorokan tidak tampak kelainan. Jantung berwarna kemerahan, paru kanan dan kiri berwarna merah kehijauan, limpa tampak mencair, hati berwarna kuning kehijauan, ginjal kanan dan ginjal mencair, tidak tampak tulang dahi 11 cm. Kesimpulan, pada mayat laki-laki nampak dalam kondisi membusuk, terdapat tanda-tanda trauma, tumpul. Nah, jadi ini nggak usah dilanjutin aja bacanya. Cuman yang saya bingung apa ya maksudnya ya di situ, menemukan pakaian,
di mana pakaian itu ada kaos warna hitam, tulisan di belakang putih Marwell Pearl. Oh iya, ada juga nih belum kelewat tadi nih, satu celana panjang itu terdapat 2 kantong isi kosong dengan merek Rock Ed. Terbukti bahwa kesalahan itu bukan kepada yang sudah ada di dalam, tapi memang ada ketidaksahan daripada cara-cara polisi dalam sidik dan penyidikannya yang memang dilihat dari awal itu sudah sangat janggal sekali. Ya, tinggal terus berjuang dengan harapan KDM bisa membantu bahu-membahu dengan PH, walaupun dia hanya dari seorang independen. Ada PH, ada juga yang lain. Intinya saya tidak bisa katakan kalau memang hebat ya hebat, kalau memang tidak ya tidak. Intinya itu saja, kita doakan semua yang ada di dalam, kepada semua orang tua yang ada di dalam, bahwa mereka anak-anaknya itu memang tidak bersalah nantinya. Amin. Kita tinggal hanya berdoa, terus berdoa dan membiarkan semua pejuang-pejuangnya untuk terus berjalan. Tanpa ada tuntutan, tanpa ada yang merasa paling hebat. Tapi perjuangan itu memang bersama-sama, amin. Cuma itu sajalah yang saya bahasakan kepada semua orang tua yang ada di dalam saat ini. Terus berdoa, terus berjuang dengan cara masing-masing. Silakan dilanjut. Baik. Terima kasih. Silakan Abah KP3, Ibu ini adalah dari perwakilan dari KP3, di mana beliau akan menyampaikan, tentunya menyampaikan semangat, motivasi kepada Ibunda, karena beliau juga ikut berjuang untuk 7 narapidana yang lagi di dalam. Abah langsung disampaikan kepada konteksnya kepada Ibunda dan Ayahanda 7 narapidana. Silakan Bah, waktu dan tempat saya persilakan. Hanya orang gila dan orang bodoh yang melihat penderitaan tidak bergerak. Mantap. Hanya orang yang hatinya jadi batu yang nggak pernah bergerak ketika ngeliat ada orang menderita. Dan ketika dia bergerak, dia nggak perlu bicara dengan siapa-siapa dan nggak perlu penilaian apa-apa. Bu, Anda beruntung karena Anda dizalimi sama orang. Kenapa? Karena doanya orang-orang zalimi itu, ya, itu luar biasa. Ya, kami bisa bekerja. Saya bukan siapa-siapa, saya hanya seorang yang nggak punya apa-apa, tapi hanya bisa membantu dengan cara saya. Ya. Dan saya berharap mungkin Bapak Kapolri dan jajarannya bisa melihat fakta yang sebenarnya. Ya, jadi dia nggak perlu lagi dengar oknum-oknum bangsat itu yang sudah menzalimi rakyatnya, apalagi oknum Cirebon, ya, apalagi oknum yang ada di Jawa Barat. Mohon maaf Bu, kalau mereka harus salah, Bu, saya anjurkan gugat mereka, Bu. Gugat mereka. Hanya untuk memberikan pelajaran sama polisi yang buruk agar lebih baik lagi. Ya Bu ya, yang sabar, yang tabah. Ya. Saya cuma jadi anak buahnya RD Lau, Bu. Saya juga akan bantu, Bu. Ya. Baik, Bah, begini Bah. Ada pertanyaan saya buat Abah. Abah kan di KP3, yang mana Abah juga penyeimbang antara kebijakan para perwira tinggi. Jangan dibahas yang begitu, nggak usah. Oke, mohon maaf, maksudnya begini. Abah selanjutnya setelah tahu secara visual ibu dan bapaknya, tadi saya sedih sekali ya, ada ibunya yang kejadian anaknya meninggal, saudaranya meninggal, terus ada juga ibu yang seperti apa Abah yang akan disampaikan kepada langsung pimpinan Polri, Bah, kira-kira Bah, dengan kejadian ini? Dari awal atas perintah kawan Farhat dan teman-teman yang lainnya yang ada, yang saya kenal, sudah saya lakukan dan sudah saya buktikan semua. Alhamdulillah nggak nyampe 3 minggu saya sudah ada jawaban. Walaupun saya nggak perlu bilang lah, dan sampai hari ini juga tahu saya beliau sudah kirimkan. Baik, sinyalnya kayaknya nih agak bermasalah. Saya berharap Kapolri Jawa Barat dan seluruh penyidik yang ada di Jawa Barat dan di Cirebon dipecat semua kalau perlu. Saya akan minta itu. Siap, luar biasa. Silakan Bang Eren dibantu doa, dibantu support dari Batam untuk saudara-saudara kita yang ada di Cirebon, Bang Eren. Waktu dan tempatnya saya persilakan, Bang Eren. Siap, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangga lihat orang tuaku. Salam kebenaran untuk menegakkan keadilan.
Amin. Salam hormat Bang Ferry. Ya. Doa orang tua diiringi tangis. Tuhan jawab saat ini. Pelan-pelan kasus ini mulai terbuka. Amin. Tetap Sahabat RD Lau, hari ini saya beres sidang dan alhamdulillah sidang berjalan lancar. Hari ini saya di mobil bersama Jaka Putra. Aldi siapa sih nama lengkapnya? Renaldi ya. Renaldi ini adalah salah satu saksi yang menyaksikan bahwa terjadi penyiksaan oleh Ibtu Rudiana terhadap beberapa narapidana, dan sudah narapidana menangis pun tetap masih digebukin, dan itu kita sudah tahu dan menjadi barang bukti di persidangan. Mudah-mudahan untuk yang lainnya yang punya saksi berani ya. Di sini sudah sah dan terbukti. Aldi tadi disumpah ya. Aldi ya sudah terbukti bahwa Aldi tadi disumpah, yang dimana sumpah fakta, saksi fakta tersebut sudah dihadirkan di persidangan, di persidangan sidang PK, dan hari ini live di seluruh Indonesia. Dan kebetulan kawan-kawan saat kita berbarengan ya, banyak juga saksi-saksi lain yang mendukung untuk PK Sekatatal. Mudah-mudahan PK kita berjalan lancar. Sepatah dua patah kata untuk channel Jurnal Netizen untuk Aldi. Apa yang menyebabkan Aldi tadi menangis sehingga semua di ruangan itu menangis? Terus menurut kamu kira-kira dengan kejadian ini yang mulia hakim terketuk nggak hatinya? Mudah-mudahan ya. Terus saya juga mau tanya sama Putra kok tadi gayanya seperti Bang Farhan itu kan lagi sedih, tapi terasa kamu tuh kencang sekali gitu. Itu kamu semangat sekali kelihatannya. Apa yang membuat kamu semangat itu? Alhamdulillah, jadi banyak dukungan. Saya sebelumnya deg-degan karena mengingat adik saya dulu di sidang di hadapan hakim, di hadapan jaksa penuntut, dan ya di hadapan pendemo lah ya. Adik saya dicaci maki, di apa. Nah itu saya tuh teringat, cuma saya kembali lagi kalau sekarang tuh beda 180 derajat. Jadi sekarang alhamdulillah kebenaran tuh walaupun lama prosesnya kok bukan dengan sendirinya, jadi saya juga harus semangat. Jadi apa yang saya ketahui, apa yang saya itu saya katakan. Jadi saya nggak pernah takut sama siapapun, karena saya juga punya keyakinan diri, karena saya juga agama saya kan Islam. Saya punya Tuhan, jadi saya percaya. Nggak pernah takut ya. Putra, tadi saya melihat di dalam putusan pengadilan nomor 16, kamu di situ pernah dinyatakan bersumpah di pengadilan dan memberi kesaksian di pengadilan, pernah apa tidak? Tidak pernah. Nah itu ada catatannya tadi. Kamu tidak pernah ya? Nah ini kawan-kawan, kakaknya Sekatatal ini kakak kandung, tidak pernah dipintai keterangan sebagai saksi di pengadilan dan di situ tersumpah atas nama Jaka Putra. Tapi di situ kami melihat di putusan pengadilan itu ada sumpah yang disampaikan di pengadilan waktu itu tahun 2016 bahwa Jaka Putra ini pernah disumpah. Tapi faktanya tidak ya? Faktanya tidak sama sekali. Oke. Ini kita belok kanan. Oke. Jadi kalau menurut Putra dengan adanya berita sumpah yang bohong itu, kamu keberatan nggak? Ya jelas keberatan karena saya tidak pernah disumpah dulu. Baik. Bila perlu, kalau misalkan kamu tidak merasa disumpah dan kamu ternyata sudah ada notifikasi sumpah atas nama Jaka Putra, apa mungkin kamu nanti dengan lawyer yang tergabung di Bu Titin dan kawan-kawan mau melakukan upaya hukum? Jadi saya kembali lagi ke tergantung tim Bu Titin. Bukan, maksudnya begini, kan tim lawyer itu yang memperjuangkan kamu. Ini mah ngomong-ngomong datar aja kosong. Kira-kira kamu tiba-tiba kamu tidak memberikan kesaksian di pengadilan, tiba-tiba kok ada dan bersumpah. Nah, menurut kamu sendiri kalau ini dijadikan suatu kasus hukum dan menggugat pidana maupun perdata, kamu setuju nggak kira-kira? Setuju, karena saya nggak pernah
dimintai apa namanya keterangan saksi dan nggak pernah disumpah ya. Pernah disumpah saya dulu. Oke, jadi kawan-kawan ditemukan dokumen negara yang fiktif di mana Jaka Putra ini tidak pernah dia hadir di persidangan, tidak pernah tersumpah, kan begitu ya? Ya, jadi yang apa sih? Saya kan nggak tahu, lupa ya. Jadi dulu tuh saya tuh kalau nonton sidang di belakang aja. Oke. Terus saya mau nanya lagi untuk Aldi, seandainya kalau misalkan Ibtu Rudiana meminta maaf sama Aldi, apa yang akan Aldi lakukan? Ya harus kayak gimana ya, rasa sakit orang miskin tuh nggak kebayar Pak kalau Pak Rudiana minta maaf sih Pak. Oke. Terus Rudiana kalau seandainya terbukti secara sah dia melakukan pelanggaran hukum, hukumannya dua pilihannya. Kamu memilih 20 tahun seumur hidup atau hukuman mati? Hukuman mati. Masya Allah. Karena saya aja hukuman mati Pak. Vonisnya ya, Eka Sandi ya? Yang besar, yang dewasa itu tadinya dihukum mati, cuma pas terakhir vonisnya seumur hidup. Vonisnya seumur hidup, Masya Allah. Terus selama ini udah pernah bertemu lagi kapan dengan Eka Sandi? Belum. Dari pertama vonis belum? Belum. Enggak, dari Eka Sandi pernah ketemu. Kalau ini udah dipindah belum ketemu. Terus kalau ternyata nanti PK Sakatatal diterima dan nanti kita akan berupaya hukum untuk saksi-saksi palsu, untuk penyidik-penyidik di Polres, di Polda sampai pengadilan yang atau kejaksaan sekalipun, atau misalkan siapapun orang yang memang menjatuhkan hukuman buat Sakatatal, kira-kira upaya hukum ini kamu sekeluarga mendukung tidak? Mendukung. Oke, luar biasa. Berarti ini kita tegak lurus. Setelah PK diterima, kita langsung upaya hukum lainnya agar ini menjadi suatu produk contoh bahwa polisi itu jangan seperti kayak polisi yang ada di Cirebon ya. Oke, siap. Ini kamu kalau saya lihat agak sedikit trauma dengan kepolisian ini. Menurut kamu polisi ini seperti itu apa cuma di Cirebon aja atau di Polda? Menurut kamu? Di Cirebon aja Pak. Di Cirebon. Yang lainnya baik ya? Baik Pak. Masya Allah. Terus kalau seandainya nanti ada yang bertanya ke kamu ketika pihak kepolisian bertanya, apakah polisi itu patut untuk diproses Rudiana saja atau secara keseluruhan? Ya keseluruhan Pak. Keseluruhan ya. Karena bersama-sama memukuli ya. Dan ini tadi waktu kamu minum air kencing, Sakatatal pun minum dimuntahkan. Kamu nggak sempat nelen itu? Enggak, diminum. Masuk ke dalam? Masuk. Masya Allah. Masuk. Karena dipaksa? Dipaksa. Allahu Akbar. Terus perasaan kamu waktu itu, kenapa Sakatatal ditangkap dan kamu tidak? Apa yang membuat kamu tidak ditahan waktu itu? Ya saya dari sore sampai ketemu sore lagi, bilangnya peko Pak. Apa? Bilangnya apa? Peko. Oh, nggak ngaku. Iya. Oh. Saya juga nggak tahu apa-apa. Seandainya kalau kamu waktu itu ngaku, kayaknya kamu juga pasti jadi tersangka juga ya? Iya. Masya Allah. Ini sekeluarga ya, Eka Sandi itu paman ya? Oh kakak. Saya Pak. Kalau Jaka sama Sakatatal? Paman. Oh paman. Masya Allah. Tahu kamu kalau PK yang 7 narapidana juga akan melanjutkan di minggu depan ya? Oke. Terus apa harapan kamu ketika sekarang video ini terdengar oleh Kapolri, dan mungkin kamu akan menyampaikan kepada Pak Kapolri, kepada pimpinan-pimpinan negara termasuk Presiden, bahwa hari ini ada salah satu anggota masyarakat yang memang harus dilindungi hak-haknya, sekarang malah dicampakkan seperti kayak begini. Apa yang kira-kira yang kamu mau sampaikan kepada Presiden terpilih Pak Prabowo? Kalau bantu yang di dalam Pak, kata-kata saya nggak pernah salah itu Pak. Itu orang benar, orang jujur, kok di penjara sampai tahunan, sampai hukuman mati. Ya seumur hidup saya mau kembali pulang Pak. Kumpul bareng. Karena yakin ya, Eka Sandi gak salah ya? Salah. Berarti kalau menurut kamu ini kasusnya pembunuhan apa kecelakaan? Kurang tahu sih Pak. Pasal ini itu kan masih kecil semua sih Pak. Ya maksudnya kamu kan udah besar. Ya. Ini sekarang karena kata Pak Jenderal Susilo Duaji ini kan ini tidak ada perkaranya gitu kan. Tempat kejadiannya fiktif, pelakunya fiktif, saksinya fiktif, barang buktinya fiktif. Kalau menurut kabar eskrim mantan itu tidak ada proses pembunuhan ini, bahkan laka, bahkan beliau juga menyiapkan 10 juta bagi orang yang bisa mengatakan ini kasus pembunuhan. Kamu sepakat nggak dengan Pak Jenderal?
Oke. Jadi kalau ini terjadi kecelakaan berarti akan terungkap ya. Ya, di situ siap-siap ya para penyidik Polres Cirebon ya. Nanti kita akan menyaksikan upaya hukum dari keluarga Sakatatal yang dimana mewakili rasa sakit seluruh rakyat Indonesia untuk bisa menegakkan hukum dan keadilan. Bismillah ya, saya doakan kalian sehat selalu dan upaya kalian diterima, dan saya berharap doa Aldi dikabulkan bahwa Eka Sandi dan 7 narapidana segera bebas ya. Amin. Baik, takbir, Allahu Akbar. Panjang 1 cm, panjang 1 bulu mata, tidak dapat dinilai, rambut kemaluan warna hitam sepanjang sentimeter. Kedua mata tidak bisa dinilai, hidung dan telinga tidak bisa dinilai. Jadi udah hancur banget ya, baru beberapa hari juga. Gigi jumlah gigi 31 jumlah gigi seri pertama kiri atas patah, gigi geraham besar ketiga kanan bawah tidak ada. Gigi geraham bawah ini udah sesuai visum, dan lubang-lubang tubuh tidak tampak kelainan. Luka-luka pada dahi kiri 3,5 cm, garis pertengahan depan 3 cm, atas sudut mulai kiri terdapat dua luka. Pada mata kaki kiri kanan terdapat luka terbuka ya. Jadi si lamun cek orang Sunda mau memuncangan apa memuncangan teh yang gini nih. Nah, yang gini nih, yang gini nih. hasil pembongkaran mayat atas nama Pina dan Eki, Ekinya ada di bawah tuh. Jadi visum inilah yang menerangkan yang berbeda jauh ya dengan visum Gunung Jati. Jadi kawan-kawan yang kemarin menyaksikan ini gimana sih cerita pembunuhan ini, kok jadi ada ada tusukan segala macam nih. Nah, ini Gunung Jati nih, ini Gunung Jati. Ya. Nih, ini untuk Eki Rudiana dari Rumah Sakit Bayangkara nih. Setelah pembongkaran mayat. Ini saya serem kalau mau bacain ini nih, ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat, Rumah Sakit Bayangkara Indramayu, Jalan Raya Pantura kilometer 73 Losarang Indramayu. Nomor Pertum garis Sumpah Pocong hari ini apakah Rudiana ini akan hadir? Pertanyaannya sangat menggelitik ya. Siapa sih yang percaya Rudiana mau hadir? Ada yang percaya nggak teman-teman? Jangan sok-sok ngomong di media sosial. Saya akan hadir. Saya akan siap untuk disumpah Pocong, bahkan 7 turunan dari keluarga saya. Itu kan pernyataan yang menyesatkan, logical fallacy, instrument fallacy. Instrumennya juga ngawur semuanya, apalagi lawyer-lawyernya ya. Saya udah beberapa kali tertipu ya waktu wawancara saya di stasiun televisi bahwa Rudiana siap dihadirkan ke muka persidangan yang di mana? Di PN Cirebon ya. Buktinya sampai sekarang tidak ada hadir. Janganlah, kalau memang tidak terlalu kuat, jangan memaksakan diri ya. Sekarang siapa yang menantu, siapa yang menuai, siapa yang menangkan, itu hebat loh. Dia itu disanding lawyer keren, lawyer nomor 1 di alam gaib ya, bukan di alam dunia, karena nomor 1 itu milik Tuhan ya. Itu Pak Nurman Paris dikatakan bahwa ini bagaimana nih kalau disumpah Pocong siap, disumpah Pocong siap untuk 7 turunan segala macam. Kita bisa melihat mental pengecut ya, kita bisa melihat mental orang yang tidak sendirinya mengatakan dirinya itu benar ya. Kalau orang benar, kalau orang hebat, dia gentleman. Gila loh, klien saya Sakatatal sudah hadir ya, dia sudah melihat kain kapal gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim, karena saya nggak bersalah, klien saya nggak bersalah. Tim kami sudah sampai di Cirebon, tim kami sudah menunggu kedatangan Rudiana ya. Bahkan mohon maaf tuh para tabas menyarankan ya udahlah sama lawyer yang sumpah
Anda menjabat sebagai Kadipropam, ya, tegakkan hukum yang setegak-tegaknya, saudaraku, ya. Baik, Pak. Saya yakin Anda orang baik. Kenapa? Ada Terikat kain berwarna putih. Lihat kan ikat warna putih. Salam kenal, ya oke siap. Pada lubang hidung, ini udah dibongkar ya. Pada lubang hidung dan telinga tertutup kapas berwarna putih. Perhiasan mayat tidak terdapat perhiasan, tidak ada perhiasan mayat. Pakaian tidak terdapat pakaian di tubuh. Benda di samping mayat. Nah, ini yang saya curiga nih. Ini keren ini ya. Ini keren nih pembongkaran. Pernah nggak kalian itu sama kan Eki ini orang umat muslim ya, tapi dia mau bawa barang-barang. Nih, lihat dengerin. Jadi di samping mayat Eki itu ada plastik warna hitam, kresek ya, ada kresek nih. Satu helai kaos oblong lengan pendek berwarna hitam pada bagian depan. Kalau PK kami diterima, ya, bayangin. Kalau PK kami diterima, termasuk Ibtu Rudiana adalah salah satu nopum. Karena kami sudah melaporkan Ibtu Rudiana ke Barreskrim Mabespori, juga ke Propam Mabespori. Untuk apa? Untuk mencari kebenaran hukum yang material. Karena di persidangan itu kami tidak menemukan bukti material yang sebenarnya. Tapi kemarin kan hasil laporan ke divisi Propam kemudian langsung diumumkan tidak bersalah. Ya itu kan setelah mengumumkan tidak bersalah berlaku untuk internal mereka dong. Berlaku untuk polisi, diperiksa polisi kan gitu. Beda dengan laporan kami. Tapi saya dengar juga Kadipropam ini sudah mutasi jabatan dengan Kapolda Banten. Jadi Anda berharap akan ada hasil baru begitu? Haruslah. Polisi harus presisi, Pak Kapolri harus bijaksana. Pak Kapolri adalah tombak, ujung tombak keadilan untuk garda terdepan. Oke. Pak Kapolri jangan kalah, apalagi dengan Pakat Ibtu Rudiana. Oke. Ya, jadi video call aja. Cuma video call aja. Ya kita. Lalu Eka Sandi, Bu. Pak, jangan merokok dulu. Eka Sandi, Bapak. Eka Sandi itu usia berapa? 23 tahun. 23 tahun itu Bapak sampai kehilangan rumah, betul, Pak? Betul. Rumah sampai dijual, Pak? Iya, dijual. Sabar, Pak. Sabar, Pak. Pasti semuanya akan baik-baik saja. Eka Sandi juga sampai menangis, teman-teman. Mas Ferry yang meninggal itu di dalam, maksudnya gimana tadi? Saya sedih sekali dengernya, coba ditanyain lagi. Iya. Udah di dalam anaknya. Anaknya di dalam, ibunya meninggal. Anaknya ditangkap 2016, ibunya meninggal 2018. Anda dimurus surat-surat. Begitu. Sampai saya tuh kepengen adik saya keluar bisa melihat untuk yang terakhir kali. Saya sampai menandatangani surat perjanjian. Misalkan adik saya kabur atau gimana, saya bisa menjadi penggantinya. Tapi begitu orang lapas ngizinin, adik saya udah pakai rapi, tinggal buka pintu. Tapi pengawalan dari polisi dilarang. Astagfirullahaladzim. Ada anggota lapas yang baik disuruh video callan aja, nggak apa-apa. Padahal itu orang lapas udah ngizinin itu. Kepala lapas udah ngizinin dan udah kasih pengawalan 2 dan pakai mobil pegawai Sampai lapas. meninggal orang tuanya, Bang. Dan Eka Sandi sampai jual rumah. La ilaha illallah, ya Allah ya Rabbi. Ibu, bagaimana Ibu? Kangen sama anaknya, Ibu sampai sakit. Ini Ibu sampai bawa apa ini, Bu? Ini setiap harinya nih, teman-teman. Bisa diperlihatkan obatnya sebanyak ini karena mikirin anaknya. Bagaimana, Bu, tadi dengar kabar tadi, Bu? Alhamdulillah senang banget bisa kumpul bareng lagi. Bisa kumpul bareng lagi sama namanya lama-lama anaknya namanya Eko Ramadhani. Sabar, Bu, pasti nanti ya. Semoga besok dia usah lama di sembuh. Kan anak ngomong nanti kapan Eko pindah, jangan pindah, kata saya pulang ke rumah aja, rumah masih lega. Eko lagi di mana pada saat ngomong kayak gitu? Pas lagi masih di ini di Jalengkong. Minggu kemarin di Jalengkong tuh ngomong. Iya, saya besuk Eko, Bu. Saya lihat Eko, saya sama Bapak sama Pak Ruli, saya masuk, Bu, saya besuk. Iya, Eko kan ngomong gitu, kapan Bu Eko dipindahnya? Jangan pindah ke lapas, saya pindah ke rumah aja, rumah kosong.
Kapan Bu ya, nanti doain aja semoga cepet kata saya gitu. Ibu sekarang lagi sakit apa Bu? Bisa dilihat? Ya kena cuci darah. Tangannya. Warna biru. Tuh, teman-teman. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Robi. Bang Eren coba diwakili dari ruangannya Erdelo untuk menyampaikan ikut berduka bagi ini yang meninggal yang nggak sempet, terus ibunya juga begini. Bang Eren bisa dengar suara saya, Bang Eren? Bang Eren atau siapa yang mewakili? Bisa. Yang mewakili Bang Maswan dulu, Bang Maswan. Berlebihan loh. Bang Maswan silakan menyampaikan. Ya, kami sebagai netizen tentunya Kang Peri berdoa lah Kang, semoga keluarga 7 terpidana ini dikuatkan, dikasih ketabahan dan mendapat pertolongan dari Yang Maha Kuasa, bahwa permasalahan ini nanti menjadi titik terang. Amin. Sehingga pihak kepolisian bisa memberikan kebesaran lah dari penegak hukum semuanya. Jangan bertele-tele. Jangan bertele-tele. Tolong ya jangan dimainkan lagi lah. Saya izin Bang Edelau, saya dikit lagi nih Bang. Saya pernah menyampaikan begini Bang di Komal. Mereka 87 terpidana dan 1 sakat atal Bang. Mereka itu ada 3 Bang, analisa saya. 1, mereka ada keterbelakangan SDM Bang, sumber daya manusianya. Mereka tidak bisa berkomunikasi seperti kita Bang. Bisa bercakap-cakap seperti ini, punya pengetahuan. Secara pribadi mereka tidak punya kemampuan untuk membela diri mereka sendiri. Mereka punya masalah, tapi mereka nggak tahu apa masalah yang menimpa mereka. Karena mereka ada keterbelakangan Bang, keterbelakangan cara berpikir berbeda dengan kita Bang, karena ilmu pengetahuan. Yang kedua, dari segi keluarga mereka ini nggak ada link Bang, mereka ini orang biasa-biasa bener, yang nggak punya jaringan. Yang ketiga, secara materi mereka nggak punya uang. Jadi tiga-tiganya tidak ada di mereka. Jadi ini hanya Yang Maha Kuasa dan kekuatan dari Allah Bang. Itu aja Bang, terima kasih Bang. Panas Panas badannya. Badannya panas. Ada alatnya. Iya, Bang, terima kasih, Bang. Suaranya nggak ada Bang Erdelo. Siang AFDD Pasren segala macam itu batal demi hukum, kata siapa? Pengadilan di Mahkamah Agung. Seketika mereka kami selesai ya, tolong bantu saya sebagai Erdelo untuk bisa berupaya hukum untuk mengusut tuntas para penjahat-penjahat buat saudara-saudara saya di sana. Sepakat ya? Allahu Akbar. Saya setelah PK selesai, ya, setelah siapa dalang pelakunya ini terungkap, maka kita berhak menuntut kerugian baik material maupun imaterial, ya. Jadi tolong bantu perjuangan kami nanti. Ya, saya tidak dari sini dipersilahkan untuk berupaya hukum. Kita usut siapa pelaku yang sebenarnya di dalam pelaku kejahatan ini. Ini pelaku kejahatan ini, ya, yang berbalik memakai baju polisi ya, yang disebut kita sikat polisinya, kita zakat jasanya, sikat hakimnya, kita sikat staf dari staf Presiden yang waktu itu menyatakan pernah mengirimkan gerasi dan penolakan, sementara ibu sendiri kan ada beberapa yang tidak paham. Jadi saya adalah orang yang tidak sepakat. Setelah terang benderangnya suatu peristiwa hukum, saya mau didukung oleh keluarga bersama-sama rekan-rekan lawyer yang lain. Mari kita tunjukkan kepada publik bahwa ini adalah error in persona atau salah tangkap. Maka dari dari konsekuensi salah tangkap itu, maka kita sepakati bersama ya, bahwa kita akan penjarakan di antara para penyidik atau oknum penyidik, oknum kejaksaan, peradilan, termasuk orang yang bermain di sini ya, biar tegaknya keadilan di negeri kita. Takbir saudaraku, saudariku, takbir. Allahu Akbar. Terima kasih. Allahu Akbar. Mr. X menyala anjir, ada Mr. X yang komen anjir, ada Mr. X
sekarang waktu reaksi kelihatan tenang gitu. Kelihatan tenang, kelihatan semangat sekarang. Tidak seperti di waktu-waktu yang dulu tuh. Sekarang mau bongkar-bongkar aku. Wow, luar biasa. Nih, bahasa dari Pak Deddy ya. Sekarang mau bongkar-bongkaran kan guys. Lihat Sudirman itu berada di salah satu hotel dan dia uangnya banyak sekali ya. Bang Yanding, ada suaranya? Masih sih belum ada suaranya. Tes. Sekarang gimana? Ada nggak suaranya? Hah? Ada. Ya, katanya Sudirman sekarang di mana? Cantik. Katanya Sudirman di mana? Terus Sudirman sekarang ada di hotel dan sedang bersantai. Di situ juga kita lihat Sudirman banyak uang ya, luar biasa sekali. Karena Sudirman ini adalah orang yang saksi kunci yang memberatkan Saka Tatal dan 7 narapidana, kawan-kawan. Bisa dijelaskan Bang, dalam bentuk dia banyak duit kan, orang banyak duit itu harus kerja dulu, harus apa dulu gitu. Bisa dijelaskan dia banyak duit karena apa itu alasannya? Alasannya ya gara-gara si Aep bodoh, Aep belagu, Aep liur. Ini wajahnya Sudirman nih. Nah, wajahnya Sudirman tuh ada videonya tuh. Eksklusif ya, Delo wawancara tuh. Aep Sudirman, orang yang saat ini dibahagiakan ya oleh pihak tertentu yang memang pasti saja tidak mau terang-terangan dalam perkara ini. Begitu, itulah informasi Sudirman. Terus apa? Di Jakarta Pak Cirebon beliau Sudirman. Bandung. Inilah kalau bisa ngobrol sini, putar Bang. Iya mau saya putar, tapi ini ruangannya sepi. Terus ngapain saya berbagi dengan orang sedikit? Berbagi yang banyak dong, biar nanti orang pada tahu tuh Sudirman diperlakukan istimewa ya. Dia nggak di dalam sel, dia nggak di penjara ya. Dia banyak uang, handphonenya bagus. Wah pokoknya mewah aja. Ini kasus si Sudirman, mau spill Sudirman. Katanya pengen spill Sudirman, Bang Delau. Ya. Nanti kita spill Sudirman, mana ya dokumennya ya Sudirmannya. Ini saya kasih, mana? Mau gas nggak? Sudirman mau diputar nggak videonya nih Sudirman nih? Mau digas nggak? Mau diputar nggak? Siap. Jangan percaya saksi musafir Bang. Nih. Aku tahu ketika ku ceritakan diriku bukan untuk merubah kawan lebih sayang, bukan untuk merubah musuh menjadi cinta. Aku hanya ingin menceritakan bahwa inilah aku. Laisal fata may yaqulu kana abi. Orang yang jantan, gentleman, tidak berkata bapakku, moyangku, tapi yang berkata ha anadha, inilah aku. Sombong Ustaz? Tidak. At-takabbur lil mutakabbir sedekah. Sombong kepada orang yang sombong itu sedekah. Karet warna dasar biru tua, motif warna putih, merek Nike ya. Tuh keren kan? Merek-mereknya keren ya, perapatan Rebel, War Marple, terus merek Nike. Terus dia pakainya ini Kang P, ini setuju nih buat Kak si mungkin nggak orang yang memakai baju-baju branded kayak ini nih apa sepatu karet merek Nike ukuran 42 sepasang kaki berlubang pada bagian tubuh. 42 itu gede banget ya, ukuran 42 itu gede banget. Nah terus kaku dan lebam tidak ada, seluruh tubuh tampak berwarna kehijauan dan hampir seluruh kulit hari mengelupas. Mayat adalah seorang laki-laki berumur 16 tahun, warna kulit kuning langsat dan status gizi buruk, status gizi baik.
LG atau siapa tuh orang Cirebon yang tahu peristiwa ini, coba ditanyakan ciri-ciri barang bukti yang ditemukan di dalam kuburan ini. Ada kaos oblong pendek ya, bagian depannya segi 5 ya, ada tulisan War Marvel ya. War Marvel itu dipakai oleh Eki. Nah coba barangkali orang Cirebon yang sebelumnya ketemu dengan Eki, pernah nggak Eki? Baju, iya itu baju yang dipakai awal. Coba dikatakan bahwa di situ ada teman Eki yang punya, nggak pernah lihat nggak? Teman-teman TikTok bagi yang seliweran ada wajahnya Eki, dia pakai warna hitam, kaos War Marvel ya, yang berwarna putih. Putih ternyata. Sebentar, kok gini ya? Satu helai kaos. Oh, satu helai kaosnya disimpan. Ada 2 kaos berarti ya. Di sini juga ada bagian belakang. Oh gini, bajunya tetap warna hitam, tetapi di belakang kaos itu ada tulisan War Marvel berwarna putih, merek 99, ukuran S. Berarti kurus ya si Eki ini. Yang saya bingungkan, kasasi takut diminta uang dan sebagainya, buktinya kita buktikan di sini. Mungkin mereka nggak pernah ke sini, dia nggak pernah datang ke pengadilan negeri untuk mempertanyakan putusan tersebut, sehingga malah kami yang membuat, dan akhirnya mereka diterima dengan baik ya kan, dilayani dengan hormat dan sebagainya. Nah itulah, jadi kalau ada pekerjaan itu untuk sama-sama profesi itu bertanggung jawab, sehingga tidak mempermalukan profesi yang lain. Apalagi sekarang menjual omongan kesana kesini, garansi saya masih menyimpan banyak cerita, saya masih menyimpan banyak rahasia, nanti kalau buka dengan Bang Farhat, buka dengan yang lain akan booming segala macam. Kita itu penegak hukum bukan cuma satu pinah saja. Seumur hidup kita jadi penegak hukum, bela pinah-pinah yang lain gitu loh. Kalian ya, jadi kalian akan mempertontonkan ya, perilaku penegak hukum yang mencederai kami, termasuk para lawyer ya, rekan sejawat saya ya, yang menjual uang. Kalian berbuat sesuatu sesuka kalian ya. Janganlah kok Hotman Paris ngeceng-ngeceng Deddy Mulyadi. Sembuh belum dari penyakit impoten ini? Jadi mau sok-sok ini ya, wanita-wanita bayaran begitu. Sumbang sana, sumbang sini, banyak orang kaya. Sumbang aja diam ngasih, nggak usah gembar-gembor ya. Kalau ada kelakuan Hotman Paris bikin pelanggaran hukum, biar ada lo sikat itu lawyer ya. Biasa lihatnya lari, penjahat sebenarnya sama si coklat jadi bestie. Menarik sekali bukan? Sama anak kandung aja tega, apalagi masyarakat awam. Anak jadi tumbal demi pangkat dan harta. Kirain nangis sesegukan karena sedih atas kepergian sang anak. Ternyata karena takut ketangkep. Asli, mirip film action India, terlalu banyak drama. Jadi sampai saat ini kalian masih percaya polisi. Pantes nggak mau diusut kasusnya. Satu-satunya orang tua yang paling ikhlas ketika anaknya meninggal dengan cara yang tidak wajar dan tragis demi mempertaruhkan tahta. Sebagai petugas satuan narkoboy punya prestasi yang cukup cemerlang, bekerja sama dengan bandar dan jenderal sekaligus. Beginilah kalau aparat terjun ke dunia bisnis. Bisnisnya nggak main-main cuy. Akhirnya sang anak jadi tumbal. Dan ternyata yang menyuruh menangkap Peggy Bangunan ini, korban salah tangkap itu, adalah ayah Eki sendiri loh, Ibtu Rudiana. Agar 3 nama DPO itu hilang lenyap gitu aja. Eki sungguh bangga padamu Pak Rudiana. Demi membela rekan bisnis yang telah membunuh anaknya sendiri, apa saja dilakuin. Jadi kira-kira siapa yang bisa menangkap jenderal? Beginilah kalau hukum dimandatkan kepada orang disabilitas. Mereka terlihat sempurna fisiknya, cerdas akalnya, tapi cacat nuraninya. Apa yang bisa diharapkan dari penegak hukum yang buta, tuli, bisu? Mereka akan membabi buta pada orang yang mengkritik dirinya, pada orang lemah dan menganggap ini hinaan. Ini pelajaran Pak Polisi. Semua ada harganya, pangkat, jabatan, kehormatan. Kalau kalian dapat dengan cara yang tidak baik, itu akan kalian bayar suatu saat nanti. Bahkan dengan nyawa bayarannya. Tragis bukan? Saya bicara pada oknum polusi, yang kalau dikumpulin bisa satu provinsi. Bukan keseluruhan sih, tapi rata-rata semuanya begitu. Semoga kejadian ini jadi renungan, itu pun kalau masih punya akal sehat. Gak munafik hidup butuh duit, tapi ya gak gitu juga kali cara dapetinnya. Ingat sumpah yang Anda ucapkan, serapat apapun bangkai itu disimpan, akhirnya tercium juga. Boleh karang berita apa aja, tapi Tuhan tahu kebenarannya. Sekarang masyarakat mulai bingung, ngadu ke siapa, percaya pada siapa.
Nggak tahu cara menghormati Anda bagaimana. Penjahat dan penipu saat ini sedang bahagia tertawa menertawakan Anda. Sementara rakyat menjerit karena nggak tahu mau ngadu ke siapa. Kira-kira kalau polisinya di penjara bakal disiksa nggak? Siapa yang berani nyiksa, Pak Polisi? Lagian kalau berita ini nggak viral juga nggak bakal ada yang nangkap polisi. Koreksi kalau benar. Sekian pesan singkat dari saya, bocah kemarin sore yang tidak terima ketidakadilan di negeri tempat saya tinggal ini. Ini yang mau ke pemakaman nih alamatnya nih. Gang Mawar Jatiwangi, Kabupaten Majalengka telah melakukan pembongkaran makam tuh di Majalengka ya, Eki dikuburkannya ya. Telah melakukan dibongkarnya mayat Eki. Dilanjutkan dengan pemeriksaan luar serta pemeriksaan dalam otopsi atas jenazah dan menurut surat tersebut adalah nama Muhammad Rizky Rudiana, Cirebon. Dia tahun 2016 tahun, laki-laki, pelajar Indonesia, agama Islam, alamat bla dan sudah menjadi almarhum karena sudah beberapa hari dia dikuburkan. Hasil pemeriksaan pembongkaran makam dan pemeriksaan luar. Aduh, ini harus pakai kacamata sih. Sayangku, cintaku, cantik, mana nih ininya? Kacamatanya. Malum nih, matanya udah terlalu lelah, mesti pakai kacamata. Sabar. Ya, karena saya bukan pengacara baper, saya dikatain pengacara gondrong, nggak jelas, gondrong dangdut, kolektor dan lain-lain. Saya nggak marah kok. Itu bagian daripada tugas saudara Fahri. Itu nggak ada terbatas. Pengacara harus segini nggak ada. Sedangkan di daerah-daerah banyak juga pengacara yang dibayar cuma pakai buah pisang gitu. Saudara, tolong bicaranya yang benar lah. Jangan merendahkan pengacara lain. Kok dibayar pohon pisang? Maksudnya gimana? Saya berbicara jangan menghina pengacara lain. Pengacara tuh nggak ada dibayar pohon pisang, nggak ada. Daun pisang tuh nggak ada. Mana ada pengacara pakai daun pisang? Anda menghina pengacara. Nah, lo yang sombong sekali Anda. Nih ya. Anda gak level saya. Anda sombong sekali. Ini pasang. Jangan menghina ya. Jangan menghina pengacara, ingat. Anda jangan menghina pengacara, ingat. Saya nggak suka. Anda jangan coba-coba menghina pengacara. Pengacara nggak suka pakai daun pisang. Hah? Ya udah lu hadapin gua kan, gua udah laporin film lu. Apa? Lu yang budak. Tadi lu katanya kagak baper. Sekarang yang kamu kayak Rasman. Apa lu ngomong lu? Lu jangan nyebut-nyebut Rasman. Rasman nggak bersalah. Rasman nggak bersalah, lu sebut-sebut nama terus. Orang-orang kayak lu tuh yang mendiskriminasi Rasman. Rasman nggak salah. Otak lu tuh, otak lu. Hah? Apa lu? Lu kenapa jadi marah? Apa lu jadi marah? Lu menyeret Tadi katanya lu menyeret kadar lu. Hah? Lu menyeret kadar. Lu menyeret kadar sini. Lu siapa? Lu nyari tanah apa? Lu menghina pengacara dibayar pakai daun pisang. Siapa lu? Kenapa lu jadi marah-marah? Nggak ada pengacara yang dibayar pakai daun pisang lu. Kenapa jadi marah-marah? Lu sombong banget lu. Siapa lu? Ntar ketemu sama gue lu ya. Bilang dibayar nanti suatu saat ketemu sama gue lu. Nanti lu ketemu sama gue di persidangan, lihat aja. Lihat lu. Lu buktiin nanti ya. Jangan sembarangan lu. Lu jangan menghina pengacara dibayar pakai daun pisang lu. Hah? Ya lu kenapa? Lu kenapa menghina pengacara? Hah? Yang bilang bayar pakai daun pisang siapa? Ya tadi lu ngomong. Lu ngomong lagi sembarangan lu. Alah, orang dunia pada nonton kok. Lo cari tapel, lo cari panggung lo. Nggak level gue. Gue ngomong sama orang abad. Ini video. Gue ngomong sama orang abad. Kalau nggak selevel. Nggak selevel. Lah, kalau nggak selevel lu ngapain ngamuk-ngamuk lu? Ngapain dia ngamuk-ngamuk? Tadi katanya nggak baper. Gitu. Naikin lagi aja. Enggak, ahli saya setelah komunikasi, saya berkomunikasi dengan Pak Profesor Dr. Yogi Fernando ya, dengan Pak Susno Duaji, dan saya minta gali terus keterangannya. Tujuan saya hanya jadi macan ompong ketika sudah masuk gerbang keadilan. Saya harus balik kanan, saya tidak mau. Saya nggak mau terjadi kasus Peggy Setiawan yang sampai saat ini pun tidak berupaya hukum ya. Kepada siapa? Kepada Kapolda dan Dirkrimum, juga penyidik-penyidiknya yang telah dilakukan suatu upaya kejahatan kepada Peggy Setiawan. Yang sudah dikatakan di situ error in persona. Error in persona itu sudah jelas dong. Kata putusan pengadilan ini ini pelanggar KUHP, pelanggar HAM, kok bisa berupaya hukum ya. Tapi kalau untuk Saka Tatal, saya bersama kawan-kawan yang lain, netizen segala macam, yuk
kita mulai berjuang kapan lagi, karena Zakat Natal ini sudah masuk ke majelis persidangan di Mahkamah Agung. Kita tunggu sampai 30 hari. Ketika 30 hari ini adalah ada sesuatu yang kita bisa ambil keputusannya. Setelah putusan Zakat Natal, babak baru lagi, lama ini ya. Jadi kasus ini jangan dikira bakal pendek. Kalau PK Zakat Natal ditolak, saya kemarin ngomong di iNews, ya saya mau menyampaikan tolong diperiksa mata hakim. Mata hakim itu udah waras apa normal kan gitu. Kan JPU itu blunder semuanya, nol besar itu nggak ada. Dia nggak paham tentang Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 pasal 3 tentang diversi. Diversi aja nggak paham. Terus pemaknaan bahwa Zakat Natal memukul 1 kali penganiayaan disebutnya menuduh. Ya. Terus banyak sekali JPU yang kemarin itu tidak nopum yang kami berikan katanya sudah diberikan. Saya wawancara di iNews, saya bilang kalau seandainya kejaksaan bisa mengatakan itu nopum baru dan memetik dari media sosial, saya berhenti jadi lawyer. Ya, kenapa? Karena gak mungkin lah foto Pina dalam posisi telanjang ada di YouTube. Bego sekali, bisa di ban itu akunnya. Saya punya dokumen dari dokter Gunung Jati yang saat itu tidak menjadi nilai pembanding dan merasa sia-sia. Ngapain saya mengeluarkan visum et repertum yang sebenarnya? Ketika di visum kedua yang dilakukan oleh Rumah Sakit Bayangkara, ini yang kedua ini visumnya Bayangkara ya, pembongkaran mayat ini kan gitu. Di situ sudah jelas perbedaannya. Kok jadi aneh gitu? Terkesan aneh. Ada apa ini? Dan saya punya beberapa nopum yang harus kalian pahami. Ketika nopum itu juga nggak jelas substansinya kemana. Dari situ saya menyatakan apa yang saya alami dalam penganalisa suatu kasus dan perkara ini benar-benar ada suatu rekayasa. Maka dari itu saya menyampaikan dari visum et repertum yang disampaikan oleh mereka, akhirnya kan mereka dokternya kan berpihak kepada kami. Kami lah punya foto itu siapa tuh namanya? Eki ya. Eki Rudiana itu sebetulnya Eki Rudiana disebut-sebut Rudiana, Eki aja deh. Eki dan Pina itu saya punya dokumen yang telanjang, makanya di situ JPU tuh kaget, wow kan gitu. Kenapa? Keterangan BAP-nya kan ditusukkanlah samurai pendek kepada perutnya Muhammad Eki Rudiana oleh Peggy alias Perong. Saya kemarin diwawancara TV, ada seorang dokter. Kalau ada seorang dokter, jangan memperkuat kebohongan. Di mana itu samurainya? Katanya masih di kejaksaan. Catat ya omongannya, ini rekam. Kalau seandainya di kejaksaan nggak ada samurai, saya tuntut kejaksaan itu, saya gugat perbuatan melawan hukum karena diduga menghilangkan barang bukti. Jadi cerita samurai itu nggak ada, lempar-lemparan itu nggak ada. Ini di saksi 7 narapidana ada 2 saksi keren nih yang disiapkan oleh Pak Dr. Ruli Pangabean ya, rekan sejawat saya dari Peradi, dan dia ketua DPD Jawa Barat. Itu 2 saksi yang akan menyekangkan. Jadi sahabat, kasus ini nggak berhenti sampai di sini. Belum nanti dari 7 narapidana setelah PK Zakat Natal mungkin, tapi mohon maaf dari semua kasus ini kami yang tidak akan kalah setar karena kami punya prinsip. Di saat orang sedang tidur kami sudah bangun, di saat orang bangun kami sudah jalan, di saat orang jalan kami sudah lari, di saat orang lari kita sudah terbang ya. Ayo jadi semua bareng-bareng. Separuh nafasku terbang bersama dirimu, takkan tinggalkanku. Artis Cirebon. Ada mana terjadi dari sini, dari pertikaian yang terjadi.
Ya, kami sebagai netizen tentunya Kang Peri berdoa lah Kang, semoga keluarga 7 terpidana ini dikuatkan, dikasih ketabahan dan mendapat pertolongan dari Yang Maha Kuasa, bahwa permasalahan ini nanti menjadi titik terang. Amin. Sehingga pihak kepolisian bisa memberikan kebesaran lah dari penegak hukum semuanya. Jangan bertele-tele, tolong ya jangan dimainkan lagi lah. Saya izin Bang Edelau, saya dikit lagi nih Bang. Saya pernah menyampaikan begini Bang di Komal. Mereka 87 terpidana dan 1 sakat atal Bang. Mereka itu ada 3 Bang, analisa saya. 1, mereka ada keterbelakangan SDM Bang, sumber daya manusianya. Mereka tidak bisa berkomunikasi seperti kita Bang, bisa bercakap-cakap seperti ini, punya pengetahuan. Secara pribadi mereka tidak punya kemampuan untuk membela diri mereka sendiri. Mereka punya masalah, tapi mereka nggak tahu apa masalah yang menimpa mereka, karena mereka ada keterbelakangan Bang, keterbelakangan cara berpikir berbeda dengan kita Bang, karena ilmu pengetahuan. Yang kedua, dari segi keluarga mereka ini nggak ada link Bang. Mereka ini orang biasa-biasa bener, yang nggak punya jaringan. Yang ketiga, secara materi mereka nggak punya uang. Jadi tiga-tiganya tidak ada di mereka. Jadi ini hanya Yang Maha Kuasa dan kekuatan dari Allah Bang. Itu aja Bang, terima kasih Bang. Panas badannya. Badannya panas, ada alatnya. Iya Bang, terima kasih Bang. Suaranya nggak ada Bang Erdelo. Mas Peri, suara saya bisa kedengar nggak oleh mereka? Iya, kedengar Bang Erdelo. Baik, Assalamualaikum saudara-saudariku semuanya yang ada di ya. Perkenalkan, saya kuasa hukum dari Sakat Tatal yang saat ini membela Sakat Tatal untuk diterima peninjauan kembalinya. Jadi saya akan menyampaikan kepada keluarga kita karena ini kan Dede sudah muncul ke permukaan, sehingga yang disampaikan oleh Dede di publik bahwa Dede itu ada perintah untuk direkayasa bersama AF. Berarti kan kasus ini adalah fiktif, ya. Saya sampaikan kepada saudara-saudari semua di sana bahwa apa yang kami perjuangkan, apalagi PK Sakat Tatal ini selesai dan diterima, maka seluruh argumentasi hukum yang terjadi di tahun 2016 itu batal demi hukum, ya. Amin. Batal demi hukum. Jadi ketika PK Sakat Tatal diterima, apapun argumentasi, apapun kesaksian AF, Dede, Pasren segala macam itu batal demi hukum. Kata siapa? Pengadilan di Mahkamah Agung. Seketika PK kami selesai, ya, tolong bantu saya sebagai Erdelo untuk bisa berupaya hukum untuk mengusut tuntas para penjahat-penjahat buat saudara-saudara saya di sana. Sepakat ya? Allahu Akbar. Saya setelah PK selesai, ya, setelah siapa dalang pelakunya ini terungkap, maka kita berhak menuntut kerugian baik material maupun imaterial, ya. Jadi tolong bantu perjuangan kami nanti, ya. Saya tidak dari sini dipersilahkan untuk berupaya hukum. Kita usut siapa pelaku yang sebenarnya di dalam pelaku kejahatan ini. Ini pelaku kejahatan ini, ya, yang berbalik memakai baju polisi, ya, yang disebut kita sikat polisinya, kita. Ada Sudirman katanya. Mau disepil nggak Sudirman? Sudirman itu dinyatakan hilang. Oh, ternyata ada yang ngandangin di hotel. Sudirman itu sekarang banyak uang, Bos. Sudirman itu banyak uang, handphonenya aja bagus. Dia udah pakai apa namanya tuh? Udah pakai headset Bluetooth yang bagus. Terus dia ada di hotel sekarang. Nah, kebetulan ada yang bocorin ke Erdelo di mana Sudirman. Mau tahu nggak? Mau disepil nggak? Ini keren nih kalau disepil. Ada video juga nih, Nanti kita putar, ya.
Kita putar videonya dia lagi di mana, dengan siapa dan di mana. Ini di hotel, ternyata di hotel. Yes, Sudirman. Nih, kemarin Sudirman, saya banyak, nggak apa-apa sedikit-sedikit. Kemarin kalian tahu kan, Sudirman ini nih, aslinya tuh ini Sudirman ini ya. Sekarang udah kayak Peggy Setiawan aja, udah glowing, udah kayak begini, keren nggak? Wih, katanya nih orang idiot, kok ganteng kali. Les sekali. Nah, banyak lagi informasinya. Tapi informasinya kalau disampaikan sama nanya, ya cakep, bener cakep. Kalau disampaikan hanya cuma 70, kecil kali. Kasihan orang lain nanti yang ingin tahu. Nanti supir itu juga yang Pekalongan. Yang Pekalongan juga. Waduh, aslinya agak beresiko bro. Ya agak jauh aja. Ini informasi dari sini itu dari yang orang-orang itu yang menyatakan Ricky masih hidup, beresiko bro. Orang kan percaya sama. Gini aja deh, gua kirim ke lu semua dokumennya, Red. Lu yang bacain di situ. Tapi banyak banget, males itu, ada seberapa ratus chat ya. Di handphone ini lagi ada informasi yang lain dari yang lain. Nanti saya saring, saya kirim ke Bang Puri bacain tuh, merinding banget itu, ya merinding banget. Jadi setelah pasca PK Sakatatal ini kita banyak sekali mendapatkan informasi dari Cirebon ya. Saya mau langsung gas ini ya, apa namanya, mau gas ini nih, sosok ya, katanya penampakan Sudirman nih, penampakan Sudirman guys. Dan kita lihat Sudirman itu berada di salah satu hotel dan dia uangnya banyak sekali ya. Bang Hending, ada suaranya? Masa sih gue nggak ada suaranya? Tes. Sekarang gimana? Ada nggak suaranya? Ada suara. Hah? Ada. Ya, katanya Sudirman sekarang di mana? Cantik. Nih, bikin data, netizen harus bikin data ya. Karena ini selesai ini. Wah, ini bukan perjalanan pendek nih. Adalah orang yang paling tersibuk itu mempidanakan mereka. Karena saya tuh bukan eksekusi pakai pedang. Kalau saya eksekusi pakai pedang, sikat, penggal kepalanya gitu kan. Tapi kan ini negara hukum, bukan negara rimba. Saya adalah orang yang tersibuk nanti di pengadilan. Bagaimana saya bisa menghanguskan mereka? Sorry Prof, agak panjang karena saya emosi. Ya, teman-teman bantu kawal terus sehingga kita juga akan menemukan kebenaran material. Kebenaran material itu seperti apa? Udah jelas ini pelakunya siapa aktor intelektualnya ya. Gak ada urusan. Di situ ada cucu mantan Wakapolri, kita sikat juga, gak ada urusan ya. Kemarin saya di iNews bilang, mudah-mudahan nih Pak Kapolri bisa mendengar, bisa melihat visual dari saya ya. Apakah Anda kepolisian yang di dalam koridor Anda, di protap Anda, peraturan Kapolri Anda yang diperbolehkan memberikan air kencing kan gitu. Sering saya bilang tuh hanya pemimpin bodoh dan tolol gitu yang membenarkan polisi ini memberi air kencing. Saya udah gak kebendung, emosi saya sudah gak kebendung. Sudah mas saya lelah kemarin bersidang. Ya sekarang apalagi mereka membidik Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi itu orang baik ya. Sampai sekarang perkara Deddy Mulyadi sampai mencuat ke permukaan sehingga sekarang mau turun SPLDK segala macam. Kan kurang ajar. Kalian masa mau diam saja orang baik? Ini kalau nggak ada Deddy Mulyadi nggak bisa ini selesai kasus ini. Kalau nggak ada lawyernya perkasa nih, termasuk saya bagian di dalamnya bersama Bang Paratabas, nggak bakalan selesai ini semuanya ya. Ini mereka malah mencoba untuk menyerangkan begitu. Di situ itu kan Kapitra itu kan rekan sejawat saya. Apalagi di dalam kasus lain juga Elsa Sharif juga tahu siapa saya. Terus di dalam juga ini Rajwan juga tahu siapa saya. Kenapa harus jadi orang error kayak begitu kan begitu? Kalau mau menegakkan hukum itu yang normatif aja boleh Anda membela Rudiana ya. Tapi jangan menyalahi kode etik.
Lawyer itu tidak boleh membebaskan orang bersalah. Anda disumpah di pengadilan itu untuk membela keadilan dan kebenaran. Sumpah Anda tuh di pengadilan tinggi ya. Jangan sampai Anda mencederai itu. Tapi sekarang Anda malah menyerang orang, meng-LP-kan orang. Ada apa ini? Dapat bayaran berapa Anda? Sampah bagi saya uang itu ya. Uang itu sampah bagi saya. Setumpuk uang pun tidak akan menutupi rasa bangga ketika RD Law dalam menjalankan tugas itu mencederai nilai-nilai keadilan gitu kan. Kita sikat semuanya ya. Cari juga tuh fakta pengacaranya itu ya. Saya pingin tuh yang namanya Kapitra, Elsa Sarif, Rasman ya. Di situ menerima aliran uang yang memang tidak diberlakukan secara hukum bahwa itu uang yang benar ya. Mudah-mudahan hasil korupsi masuk ke mereka, kita sikat juga tuh pencucian uang ya. Kita padamkan semuanya ya. Saya nggak perlu ngomong saya tua dan raga, saya nggak perlu. Yang jelas bismillah, saya bersama netizen ya. Kita membabi buta juga. Kita babi buta juga sama dengan mereka melakukan saudara-saudara kita yang melakukan penyiksaan. Kita membabi buta juga mereka-mereka yang memberikan air kencing ya. Anjing ini, mana ada penjajahan kayak begini di Indonesia saat ini ya. Oke gas teman-teman ya. Saya mulai stabil emosinya ya. Saya sekarang terbuka buat teman-teman ada yang bantu silakan. Nggak ada yang bantu, saya yakin banyak juga teman-teman baik yang mendukung. Kontrol dulu emosinya. Saya seperti ini ya. Kalau para tabas sudah terkenal, saya tidak perlu terkenal. Saya tidak perlu nggak perlu terang benderang ya. Yang penting RD Law selalu menyala dengan para netizen, Republik Netizen, menyala Indonesiaku. Lanjut host, Bang Sar menjawab. Bagaimana upaya hukumnya untuk bisa mempidanakan orang-orang tersebut, memenjarakan orang-orang tersebut? Makasih. Mohon maaf, panjang tubuh 180 cm. Wow, ini 180 cm. Sandalnya ukuran 42 itu gede banget ya, tinggi berarti ya. Jarang itu. Emang Iki tingginya berapa sentimeter? Dan itu apa namanya yang saya kritisi itu lurus tapi pakai bajunya S. Oke, lanjutkan ya. Adalah seorang laki-laki dengan identitas khusus pada punggung kanan dengan tulisan 60 cm garis pertengahan belakang, 18 cm bagian puncak, bla 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 cm. Rambut kepala berwarna hitam, tumbuh lurus, jojrong berarti ya, panjang 18 cm, alis mata warna hitam, tubuh lurus. Kalau nggak mampu, saya ambil alih. Kami ini bukan kuasa hukum yang sejak awal, tentu kami minim sekali informasi. Kalau Anda memang minim informasi, cari informasi tambahan untuk melengkapi keminiman informasi yang Anda miliki. Bukan menjustifikasi sesuatu yang jelas-jelas Anda pahami minim. Maka lucu rasanya bila ada kuasa hukum, apalagi kuasa hukum korban, yang menyadari minimnya informasi, namun tetap menganggap putusan 2016 ada sebuah acuan atau dasar dalam memahami sebuah perkara peristiwa pada jelas-jelas janggal, itu lucu namanya. Lucu namanya. Sepertinya memang Anda baru mulai kuliah hukum, bukan advokat apalagi kuasa hukum. Karena seharusnya seorang advokat atau kuasa hukum dari korban dan lain sebagainya mampu menyadari bila ada hal-hal yang janggal dan menyimpang. Karena jelas-jelas di BAP ataupun pada proses persidangan sangat terlihat vulgar kejanggalan dan penyimpangan tersebut. Namun Anda malah menjustifikasi sesuatu dan menjustifikasi seseorang. Lucu. Ya, makanya kalau lagi belajar hukum, jangan berasa jadi advokat deh. Belajar dulu yang benar. Lain kali ya, kalau kuliah hukum, jangan banyak madol, jangan banyak bolos. Kalau lagi belajar hukum, jangan baca buku komik, bacanya buku KUHP. Jangan banyak nonton
film-film yang nggak pugu kayak Miyabi. Belajar yang benar deh, ya. Ya belajar yang benar biar bisa menganalisis sebuah peristiwa dan perkara. Jangan menyimpulkan padahal jelas-jelas minim informasi. Mempermalukan diri sendiri. Saudara saya dilaporkan yang namanya Deddy Mulyadi kurang dari 1 kali 24 jam Polda Metro sudah mau melakukan rilis kan goblok namanya itu. Nah, ini Gimana makanya, keadilannya? Pak, Ini orang mau membantu masyarakat, orang yang dicintai masyarakat, orang yang menurut benar seluruh rakyat Indonesia bahwa Kang Deddy itu orang yang benar. Saya yakin kalau nggak ada Kang Deddy kasus ini gelap gulita. Gitu loh. Kenapa? Dia sampai sekarang kan sudah berkomunikasi dengan keluarganya Aep. Sekarang dibenamkan begitu saja ketika keterangan-keterangan hukum kami kepada kepolisian diabaikan. Nah sekarang pelaporannya untuk siapa? Dede dengan Kang Deddy yang dilakukan oleh mereka di Polda Metro kok direspon dengan baik, malah sudah keluar berita rilisnya kan gitu. Makanya saya melihat foto yang ditampilkan oleh host kemarin, saya sudah sebut namanya. Dan kalian kalau punya berita acara pemeriksaan untuk Ibtu Rudiana, itu mereka itu disebut namanya, yang namanya Gunggun, yang namanya Aris, itu dia sebagai saksi yang menguatkan si Rudiana. Dan saya tegaskan ya, saya itu begitu Aldi memberikan keterangan di persidangan sebagai saksi fakta, saya pulang bareng di mobil saya bersama Aldi. Saya cerita banyak sama Aldi kan gitu. Saya tanya kan, saya mau tanya sekali lagi sama kamu. Itu kamu dipukul? Iya Pak, demi Allah Pak, saya dipukul sama Rudiana. Terus sama yang lainnya dipukul juga. Terus apa yang kamu lakukan setelah dipukul? Ya saya menangis karena sakit. Sama siapa? Sama Rudiana. Kamu sudah sakit, diapain lagi? Dipukulin terus saya. Akhirnya setelah kami habis dipukulin sama mereka, saya disuruh ngantri, dikasih minum air kencing gitu loh. Nah kebetulan orang yang dikasih air kencing itu dia nggak kuat ya, karena dikasih air kencing dia dikeluarin lagi tuh air kencingnya. Tapi Deddy adalah orang yang meminum air kencing itu. Deddy adalah orang yang meminum air kencing yang diberikan oleh anjing-anjing itu, ya, itu anjing itu namanya. Nggak ada manusia yang, nggak ada hewan yang bisa ngasih air kencing itu, ya. Jadi ketika saya apa namanya bertanya secara langsung, saya yakinkan, kenapa kamu minum air kencing itu? Karena saya pengen selamat. Akhirnya orang yang selamat yang meminum air kencing dilepaskan, dan dia adalah orang yang tidak termasuk. Tapi kalau kamu tidak minum air kencing gimana? Ya saya pasti akan diangkut, saya pasti akan ditahan, dan saya pasti akan dipenjara seperti saya total, ya. Pengakuannya banyak itu ada di PT saya tuh kalau mau diviralkan di jurnal netizen. Karena saya punya 2 akun. Di situ Deddy menerangkan, Aldi menerangkan kepada saya bahwa dia sudah kalap. Ini orang udah marah besar karena ingatannya beberapa tahun yang lalu terungkit lagi kembali, tersentuh lagi, sehingga dia memunculkan kemarahan. Jadi begini, saya akan menanggapi dalam perspektif hukum begini. Betul, sepakat kita bersama bahwa di negara ini tidak ada yang kebal hukumnya, termasuk hakim. Memang betul, hakim di SMA nomor 9 tahun 76 itu hakim tidak bisa dipidanakan. Tetapi kalau apabila patut diduga hakim memutuskan perkara dengan pelaku palsu, dengan barang bukti palsu, dengan pelaku yang fiktif gitu kan, itu secara pribadinya di pasal 50 KUHP itu mengatakan seseorang yang menjalankan tugas undang-undang itu tidak bisa dipidanakan, ya. Kalau memang selama dia di dalam, kalau pribadinya melakukan di luar prosedur itu bisa dipidanakan, ya. Saya sedang berbicara beberapa ahli. Saya setelah komunikasi, saya berkomunikasi dengan Pak Profesor Dr. Yongki Fernando, ya, dengan Pak Susno Duaji, dan saya minta gali terus keterangannya. Tujuan saya hanya jadi macan ompong ketika sudah masuk gerbang keadilan. Saya harus balik kanan, saya tidak mau. Saya nggak mau terjadi kasus Peggy Setiawan yang sampai saat ini pun tidak berupaya hukum, ya. Kepada siapa? Kepada Kapolda dan Dirkrimum, juga penyidik-penyidiknya yang telah dilakukan suatu upaya kejahatan kepada Peggy Setiawan. Yang sudah dikatakan di situ error in persona. Error in persona itu sudah jelas dong. Kata putusan pengadilan, ini ini pelanggar KUHP, pelanggar HAM, kok bisa berupaya hukum, ya. Jasanya sikat hakimnya, kita sikat staf dari staf
presiden yang waktu itu menyatakan pernah mengirimkan gerasi dan penolakan, sementara ibu sendiri kan ada beberapa yang tidak paham. Jadi saya adalah orang yang tidak sepakat. Setelah terang benderangnya suatu peristiwa hukum, saya mau didukung oleh keluarga bersama-sama rekan-rekan lawyer yang lain. Mari kita tujukan kepada publik bahwa ini adalah error in persona atau salah tangkap. Maka dari dari konsekuensi salah tangkap itu, maka kita sepakati bersama ya bahwa kita akan penjarakan di antara para penyidik atau oknum penyidik, oknum kejaksaan, peradilan, termasuk orang yang bermain di sini ya. Biar tegaknya keadilan di negeri kita. Takbir, saudaraku, saudariku, takbir. Allahu Akbar. Terima kasih. Saya melihat ibunya Eko Ramadhani, ibunya Eka Sandi, bibinya Supri, kakaknya Supri, dan semuanya itu saya tahu sendiri, teman-teman. Sedihnya, sakitnya, kangennya, rindunya sama anaknya itu seperti apa, penderitaannya. Makanya bagi yang di luar sana hanya mencela itu, aduh, saya makanya agak tidak terima kalau ada orang seperti itu. Bukannya saya baper atau bagaimana, tapi di sini alhamdulillah Allah udah memberi jembatan. Semua akan tamat nih nanti sebentar lagi. Amin. Bismillah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menambahkan Bang Erde, Bang Ferry mungkin bentar, saya mau ngomong. Saya ya bersimpati dengan semuanya. Tapi tolong Fer, bahasa lo ini bukan bahasa tidak pantas. Bukan ke abang aja, bukan ke abang. Abang kalau udah merasa, abangnya jangan naik. Udah nggak baik. Abang jangan naik. Ada juga yang Ferry udah minta maaf. Jadi sudah minta maaf. Bang Ferry udah minta maaf, udah selesai. Kasihan. Berarti kamu mau bagaimana lagi mau menjuduskan? Bang Bento ada yang mau disampaikan, Bang Bento, barangkali silakan. Siap. Kalau kamu bahasa yang benar kamu Fer, kamu pikir saya nggak kerja apa? Nggak kerja bagaimana? Emang lu nyebutin kok. Nggak usah begitulah Bang, udah Bang. Terima kasih Bang RD dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dibuka Bang itu videonya biar disampaikan kepada para ibu 7 narapidana Bang. Aduh, saya lagi ini di ya sudah nggak apa-apa, sampaikan aja. Tertutup aja lah. Iya. Ya, terima kasih, saya ikut berduka cita ya atas meninggalnya salah satu narapidana itu. Prinsip di awal saya menyampaikan Bang Erdi dan teman-teman bahwa doa orang terzolimi, doa orang teraniaya itu saya terharu benar. Itu tembus langit 7, dikabulkan Allah. Masya Allah, ini insya Allah ada jalan terang ya untuk penegakan keadilan ini. Saya lihat teman-teman sudah menyampaikan bahwa para orang tua terpidana itu orang yang tidak mampu segalanya, artinya dilihat sampai jual rumah dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat prihatin. Selamat berjuang rekan-rekan yang baik yang mendampingi Peggy Setiawan, juga yang Bang RD dan tim mendampingi Sakat Tatal. Nah ini kembali kepada saksi Dede muncul ya, di tagline itu kan muncul. Ini saksi Dede itu apakah sama posisinya seperti saksi Aep yang kesaksian palsu itu? Lah kalau saksi Dede ini muncul, artinya untuk digali sebagai batu loncatan ya untuk membuka tabir yang sebenarnya siapa ini dalang dari semua dalang peristiwa pembunuhan Vina dan Egi ini siapa. Nah ini ada dua. Di dalam putusan pengadilan nama Gugun itu disebut, nama Gugun itu disebut, nama Aris itu disebut, dan dia adalah orang yang memang melanggar pasal 4. Jadi begini jawaban hukumnya di pasal 50 ya, bahwa di situ dikatakan penegak hukum tidak bisa dipidanakan ketika dia menjalankan undang-undang. Di pasal 49-nya penegak hukum bisa dipidanakan apabila dia tidak mewakili perintah undang-undang atas nama pribadinya. Kan sudah jelas kalau seseorang memberikan air kencing kepada manusia lain kan itu pelanggaran hukum ya. Jadi kebetulan saya hanya menunggu PK Sakat Tatal untuk bisa
menggugurkan seluruh argumentasi hukum yang telah terjadi pada tahun 2016. Ya kalau teman-teman mau bersama-sama saya, ya saya nggak mau kayak Peggy Setiawan kemarin, cukup dibebaskan, polisinya dimaafkan. Konyol kalau menurut saya nggak mau seperti itu. Saya mau sikat habis kan gitu. Saya sikat habis sampai hukum dari mulai itu. Kalau PK diterima, saksi itu semuanya palsu. Tidak ada satupun saksi yang benar ya. Mau Aib, mau Dede, mau Pasren, mau Kapi, mau Mel itu semuanya palsu. Itu harus masuk penjara semuanya. Terkecuali bagi saksi yang kayak Dede, dia melakukan restoratif JC ya, Justice Collaborator, itu harus dilindungi karena dia memang sahabat keadilan. Jadi Rudiana pun bisa jadi sahabat keadilan, Aib pun bisa jadi sahabat keadilan. Mestinya jadi sahabat keadilan itu dia bersama-sama membenarkan hukum yang sebenarnya kan gitu. Contoh kasus Subang, Yosep itu dihukum 20 tahun vonisnya. Nah Danu itu Justice Collaborator, harusnya sama-sama berencana 20 tahun tapi dia bisa 4 tahun. Nah kita pun sebetulnya menghargai Rudiana itu kan sosok manusia yang perlu kita hormati, asas praduga tak bersalah. Tetapi yang membingungkan, membagongkan orang ini, begitu kami mendorong, saya tuh kemarin di Stasiun Televisi itu, ini mohon maaf, agak panjang, jadi sayanya biar kebat ya ngobrolnya ya. Boleh. Siap. Jadi gini, di Stasiun Televisi boleh dilihat wawancara saya dengan Dr. Mardiman Saleh. Di situ saya berwawancara dan bersepakat bahwa Rudiana akan hadir ya. Ya, jadi kalau kalian lihat ada di PT saya, di yang satu lagi di jurnal Netizen, kita sepakat bahwa Rudiana itu akan dihadirkan ke persidangan. Nah, dan saya pun sudah wawancara dengan 7 stasiun televisi ya, ada iNews, ada TV One, dan akhirnya merebak semuanya. Rudiana akan hadir. Akhirnya kan saya dipertanyakan, dari mana Anda tahu kalau Rudiana dihadirkan? Satu, Rudiana itu kan termaktub di dalam Novum ya. Di dalam Novum, di mana Novum tersebut bahwa Rudiana itu sudah kita laporkan ke Baris-Krim Mabes Polri dan ke Propam Mabes Polri ya. Betul. Dan saya nanti akan sepil di sini perkembangan laporan saya untuk Razman Arub Nasution yang sudah keluar SP lidiknya. Saya akan kawal terus. Ya, karena saya mewakili netizen, karena geramnya netizen di sini banyak sekali yang keberatan dengan adanya perdebatan konyol. Saya nggak mewakili Farhad Abbasnya, cuman saya nggak enak lah lihat wajah orang itu. Akhirnya dari pertengkaran itu saya ditunjuk kuasa hukum oleh Bang Farhad Abbas untuk melaporkan Razman Arif Nasution ya. Kita sudah bersurat ke KAI, ke Peradi Bersatu, ke kampusnya dia segala macam, dan alhamdulillah dapat. Nanti saya suratnya bisa saya sepil di sini bahwa SP laporannya Aib dibanding laporan KDM ya? KDM yang melaporkan apa bukan? KDM yang dilaporkan? Oh iya, tapi ada juga laporan kan RT Basren dilaporkan. Cuman belum ada tanggapan, tapi di saat Aib yang melaporkan cepat ditanggapi oleh pihak Polda. Ada apa ya kira-kira? Jadi bahasa metaforanya begini ya, coba. Ketika kita sudah menjelaskan ini Pak warnanya hitam Pak, ini tuh warnanya hitam ya. Oh bukan, itu warnanya biru gitu loh. Memang sulit menjelaskan kepada seekor monyet uang itu lebih berharga daripada pisang ya, karena kalau monyet dikasih uang sama pisang pilihnya monyet ya. Berarti manusia otaknya udah gak dipakai. Siapa? Ya orang yang selama ini menolak lah laporan-laporan kita, merespon laporan-laporan itu. Ada apa ini? Emang kurang keras kita cara menyampaikan kepada mereka kan begitu ya. Ini sekarang saya mau tanya, penegak hukum kepolisian ini membela rakyat apa membela orang salah? Kan demi keadilan, jangan begitu kok ya. Betul nggak kok? Kau pikir doang yang bisa reak sebentar ya? Ini yang pokoknya di atas di sini. Bahasanya yang sopan sedikit. Kasir yang punya room bahasanya yang sopan sedikit. Yang punya room yang kasihan yang harus tanggung jawab. Oke, silakan bicara tapi bahasanya dijaga ya. Kan Miss Rachel bicara. Ya, diskusi yang baik itu enggak maksudnya. Saya salahkan Anda. Saya cuma utang ada rekaman siapa yang senang tadi.
Ngaku, jangan pengecut pecundang. Hei, mana? Ada apa? Kok nama saya disebut-sebut? Silakan, saya kan nanya. Kita ngomong kondusif gantian ya. Saya dulu apa kamu dulu yang ngomong? Saya mau mute kalau kamu mau ngomong. Saya sudah ngomong, siapa yang sebut nama saya di sini dan ada apa gitu loh. Ya harusnya kalau dapat silakan jelaskan. Kalau kamu berarti apa yang mau sampaikan di sini, berdasarkan katanya. Putus-putus suaranya, ulangi, silakan. Nah, itu Mr. Action itu tadi merah. Kalau Bang Mr. Action bersamanya sebut ini, silakan barang bukti. Oh, marah begitu. Apa nanti disebut, jelaskan gitu loh. Anda ini turun kok terlalu berbelok-belok, itu ciri-ciri munafikun. Tahu nggak? Jawab, jelaskan. Kamu mute, saya ngomong. Biar saya jelaskan. Bisa mute nggak? Saya nggak suka disela soalnya. Kok? Kenapa nih? Kok? Nah, kalau mute baru mau. Hari ini saya masuk ke ruangan Firdaus. Jadi jangan menyela. Saya masuk ke ruangan Firdaus dan saya ada beberapa dokumen percakapan saya dengan Bang Firdaus. Bang Firdaus sekarang dilaporkan oleh Farhad Abbas ke kepolisian, ya. Dan saya merasa kamu jangan juga tersela dengan orang yang memberikan informasi yang jelas. Makanya pahami dulu. Tapi kamu masuk sini langsung bilang saya goblok. Udah 2 kali loh kamu bilang saya goblok. Saya aja sama Mr. Action belum pernah saya bilang body shaming, ya. Jadi pahami dulu. Setelah paham, jangan-jangan di sekeliling kamu banyak orang yang melaporkan tentang pernyataan-pernyataan yang dipelintir sehingga kamu marah. Saya masih normatif. Saya komunikasi dengan Bang Firdaus terkait 2 sahabat saya yang sedang berseteru, dan alhamdulillah nih, saya hari ini menyampaikan kepada Bang Firdaus bahwa Bang Firdaus jika berkenan bertemu dulu dengan Bang Farhad Abbas. Jangan sampai adanya peristiwa hukum yang menimpa rakyat yang sekarang dituduhkan kepada Bang Farhad Abbas menggelapkan uang 30 miliar dengan barang bukti yang sudah lengkap dengan Elsa Sharif segala macam. Karena setahu saya, karena saya orang dekat Bang Farhad Abbas, Bang Farhad Abbas itu belum pernah menerima uang yang 30 miliar itu. Cuman dia melakukan pekerjaannya senilai yang sangat, ya jauh lah kalau dibandingin dengan itu. Terus yang kedua, tadi kan saya berseteru dengan yang namanya D8 bersaudara. Saya sudah mengurangi komunikasi saya dengan orang lain mengatasnamakan Mr. Action atau Andi Muhammad Rivaldi, ya. Kenapa saya sebut nama saudara di sini? Karena memang di sini ada substitusi hukum yang terjadi kepada Grik, ya, di dokumen saya. Nah, di situ kan jelas nggak mungkin disebut, tapi jangan sampai kalau ini ada yang kata, oh, Muhammad Rivaldi itu bajingan, Mr. Action itu babi, anjing itu, baru kamu marah di sini. Saya tidak mengatakan hal itu kepada saudara. Jangan terpancing. Berkaitan dengan nama saudara disebut di sini karena saudara kemarin yang sudah melakukan press conference yang menyinggung perasaan Bang Farhad Abbas sehingga Bang Farhad Abbas sekarang melaporkan Firdaus ke kepolisian, ya. Dan saya sudah menyampaikan kepada kawan-kawan terkait hal ini. Saya sebetulnya nggak mau lagi karena lagi-lagi saya harus kontra dengan yang namanya Mr. Action. Saya sudah berempat dengan setuju di ruangan ini, kita sudah clear dan kita sudah tidak ada masalah lagi. Nah, tiba-tiba sekarang kamu datang dengan membabi buta menuduh kalau nama-nama saya, kalau RD loh namanya disebut, alhamdulillah, mudah-mudahan sebutannya baik. Jangan nama kamu disebut, kamu langsung ngegas di sini. Saya tidak sedikit pun ada tendensi menyalahkan, menyudutkan, mengkriminalisasi, menyerang martabat yang namanya Muhammad Andi Rivaldi atau Mr. Action. Demi Allah Rasulullah, saya berdoa sama Tuhan. Tidak ada yang menjelekkan saudara di sini. Tapi ketika Anda masuk di sini langsung menjudgment dengan bahasa goblok, itu menurut saya kembalikan lagi ke saudara. Karena kalau saudara menyampaikan saya binatang, goblok, itu saya
saya sudah ikhlaskan. Biar Allah Subhanahu wa taala yang membalas itu semuanya. Tapi saya cukup memaafkan saudaraku karena saudaraku adalah orang yang memperjuangkan hak saudaraku untuk bisa bagaimana terang benderangnya suatu peristiwa hukum ini. Yang saya sarankan kepada kawan-kawan Grip, Bang Firdaus menyatakan kepada saya bahwa Bang Firdaus sudah punya bukti yang kuat untuk menuduh Farhad Abbas menggelapkan uang 30 miliar. Saya disaksikan oleh 800 viewer di bawah menyampaikan berulang-ulang, kalau memang seandainya Bang Farhad melakukan perbuatan melawan hukum, saya minta jangan besok, per hari ini kalau bisa. Saya mohon dengan Grik, mohon hari ini Bang Farhad Abbas dilaporkan oleh kalian ke Mabes Polri atas perbuatan melawan hukum, pidana murni loh yang benar-benar lakukan. Itu permintaan saya. Kenapa? Saya juga ingin membantu Pak Mr. Action ini. Barangkali betul sahabat saya melakukan perbuatan melawan hukum itu. Ini kan jawaban sama ini. Nah, yang saya kurang berkenan, kemarin saya melihat Mr. Action membuka ruangan di situ, ya, mengatasnamakan Grik, ya, dengan informasi netizen kepada saya bahwa di situ saya pampangin di sini, nggak usah lah. Bang Alex dulu. Bang Mr. Action di situ membuka ruangan, tapi kan saya nggak suka. Saya cuma dengarkan, oh begini ceritanya. Ada nggak pernyataan kepada saudara? Saya di sini menggiring opini kalau saudara ini adalah orang yang disebut-sebut dan saya merendahkan martabat saudara. Saya adalah orang yang tidak merendahkan martabat saudara selama. Kasih waktu berapa menit gitu loh. Masa kita harus nunggu lama? Sebentar.